Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini mata pelajaran Penjas dan materi akan kita bahas bersama yaitu renang gaya bebas. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengucap syukur ke hadapan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah dari renang gaya bebas. Sejarah renang gaya bebas pada zaman kuno, manusia sudah melakukan renang gaya bebas. Dan di belahan dunia barat, renang gaya bebas pertama kali dipertandingkan di London pada tahun 1844 dan dengan mudah perenang dari suku Indian mengalahkan perenang dari Inggris. Namun pria Inggris mengatakan bahwa renang gaya bebas tidak efisien karena memercikan air ke sana kemari. Sehingga dalam perlombaan, pria Inggris tetap menggunakan renang gaya dada. Baik, pelatih dari John Arthur Trugen mempelajari renang gaya bebas dari penduduk asli Amerika Latin. Dia mempelajari renang gaya bebas dari Amerika Latin. Baik, itu saja sedikit dari sejarah renang gaya bebas. Baik, kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu pengertian dari renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah renang dengan posisi tubuh kita menghadap ke permukaan air. Dada dan wajah kita menghadap ke permukaan air. Dan kedua tangan digerakkan mengayuh ke depan dan ditarik ke belakang. Dan kedua kaki dicambukan ke air, naik turun ke atas dan ke bawah. Baik, itu saja pengertian dari renang gaya bebas. Baik anak-anak, dalam renang gaya bebas ada beberapa teknik yang harus adik-adik tahu, adik-adik praktekkan sewaktu melakukannya di kolam. Baik, teknik yang pertama yaitu teknik gerakan tangan. Teknik gerakan tangan di sini digunakan saat kita mengayuh tangan kita seperti ini untuk menarik air dan kita menolaknya ke belakang, lurus ke belakang dan mengangkatnya begini. Ya. Itu teknik gerakan tangan. Kita bisa menggunakannya tangan kiri atau bisa juga menggunakan tangan kanan. Baik. Teknik yang kedua adalah teknik gerakan kaki. Teknik gerakan kaki di sini sangat penting dalam renang gaya bebas karena teknik ini sangat dibutuhkan dalam renang gaya bebas karena gerakan kaki adalah gerakan untuk kita mendorong kita maju ke depan. Ya, maju ke depan seperti saya contohkan. Kita mengayuhnya begini. Dan gerakan kaki kita itu berasalnya dari pangkal paha. Sehingga kaki kita tidak terlihat ditekuk dan tidak seperti sedang mengayuh sepeda, sehingga gerakannya melaju ke depan.
Baik, teknik yang ketiga adalah teknik mengambil napas. Teknik pengambilan napas di sini sangat dibutuhkan dalam renang gaya bebas, karena tidak mungkin kalau kita melakukan renang kita tidak mengambil napas, pengambilan napas. Sehingga dalam renang gaya bebas ada teknik pengambilan napas. Teknik pengambilan napas adalah teknik menghirup udara pada saat kita mengangkat kepala kita. Saya contohkan seperti ini. Ya. Badan sedikit dimiring dan kepala diangkat seperti ini, dan mulut selalu dibuka. Pada saat mulut dibuka kita menghirup udara, dan kepala kita kembali ke air, dan kita mengeluarkan udara yang kita hirup secara perlahan-perlahan melalui mulut atau hidung di dalam air, sehingga ada gelembung-gelembung kecil yang keluar ke permukaan air. Ya, begitu saja yang bisa dapat Bapak jelaskan untuk kita semua. Dan di dalam renang gaya bebas ada kesalahan yang sering terjadi, yang saya lihat dan yang saya alami pada saat mempraktekkan renang gaya bebas. Kesalahan-kesalahan itu kan saya beritahukan. Yang pertama yaitu gerakan tangan. Ya, gerakan tangan kita pada saat kita mengayuh, kita melebarnya ke samping tapi tidak ke belakang. Namun yang betul adalah tangan kita harus lurus ke belakang seperti ini, tidak melebar ke samping. Ya, itu kesalahan dalam gerakan tangan. Dan kesalahan pada gerakan kaki yaitu yang pertama kaki ditekuk, dan yang kedua pada saat kita melakukan gerakan kaki kita seperti sedang mengayuh sepeda, sehingga tubuh kita tidak datar atau sejajar dengan permukaan air, namun tubuh kita ada di bawah air. Yaitu kesalahan yang sering terjadi pada gerakan kaki. Baik pada gerakan yang ketiga atau teknik yang ketiga, yaitu teknik pengambilan napas. Pada saat kita mengambil napas, sebenarnya telinga kita ini ditempelkan pada permukaan air seperti ini. Namun pada saat pengambilan napas, kepala kita angkat ke atas, sehingga pada saat mengambil napas gerakannya tidak efisien atau tidak bagus. Ya, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan untuk kita semua. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, terlebih dahulu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Saya akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Shalom.